Vietnam adalah salah satu dari sedikit negara yang panjang wilayahnya hampir 4 kali lipat lebarnya. Artinya, setiap 100 km perjalanan bisa membawa perubahan iklim, makanan, dan logat bicara. Dalam satu hari yang sama, seseorang bisa bermain salju buatan di Gunung Phan Xipang pada pagi hari, lalu berenang di laut tropis pada sore harinya. Bentuk negara ini melengkung seperti huruf S besar di sepanjang pesisir Laut Timur. Dan bentuk ini bukan hanya indah, tetapi juga sangat berguna. Hampir 75% wilayah Vietnam berupa pegunungan. Namun sebagian besar penduduk tinggal di kurang dari seperempat daratannya. Phan Xipang, yang dikenal sebagai atap Indochina, tidak memiliki akses jalan hingga abad ke-21. Untuk mencapai puncaknya, orang harus berjalan kaki selama berhari-hari melewati hutan lebat. Teluk Halong memiliki sistem gua tempat manusia prasejarah hidup lebih dari 18.000 tahun lalu. Dan beberapa formasi batu kapurnya berubah warna sepanjang hari, membuat pelaut kuno percaya bahwa batu tersebut hidup. Pantai My Khe bahkan pernah dipilih oleh CNN sebagai salah satu pantai terindah di dunia. Vietnam juga merupakan raksasa kopi dunia, menempati peringkat kedua sebagai pengekspor kopi terbesar setelah Brasil. Pada tahun 2024, Vietnam mengekspor lebih dari 1,5 juta ton kopi dan menghasilkan miliaran dolar Amerika. Salah satu produk paling langkanya adalah kopi luwak, yang dihasilkan melalui proses fermentasi alami dan dijual di pasar mewah dengan harga ratusan hingga ribuan dolar per kilogram. Seluruh sistem perkotaan di Vietnam dibangun dengan kendaraan roda 2 sebagai pusatnya. Dari gang sempit, area parkir khusus, hingga pengaturan lampu lalu lintas, semuanya lebih dulu menyesuaikan sepeda motor. Masyarakat Vietnam mengubah motor menjadi alat usaha bergerak. Anda bisa melihat pengantar barang membawa lemari es. Satu keluarga berempat berkendara bersama. Penjual air tebu dengan dapur lengkap di atas motor. Bahkan orang yang mengangkut beberapa anjing yang duduk tenang di belakang. Apa yang dulu terlihat seperti kekacauan total, kini berkembang menjadi sistem yang mengejutkan rapi. Jika sebelumnya lalu lintas terasa seperti setiap orang bergerak sendiri dan mengisi celah sesuka hati, sekarang terlihat barisan kendaraan yang lebih teratur. Kesadaran masyarakat dan kepatuhan sukarela terhadap aturan lalu lintas meningkat pesat berkat regulasi baru dari pemerintah, sehingga perjalanan menjadi jauh lebih aman dan nyaman dibandingkan sebelumnya. Tulis komentar nomor 2 untuk memberitahu bahwa kamu masih mengikuti ceritaku. Sekarang, mari kita lanjutkan. Di Vietnam, hal-hal yang membuat turis asing terkejut justru dianggap normal oleh penduduk lokal. Orang makan semangkuk pho di trotoar, tidur siang di atas motor saat cuaca panas, atau membawa seluruh keluarga dengan satu motor. Dan tidak ada yang menganggapnya aneh. Kebiasaan ini muncul karena iklim panas, kepadatan penduduk tinggi, dan ruang hidup yang terbatas, sehingga aktivitas sehari-hari meluas hingga ke jalanan. Tukang cukur di trotoar adalah contoh sempurna dari fenomena ini. Tanpa papan nama mewah atau pintu kaca, hanya cermin yang digantung di dinding, kursi tua, dan peralatan sederhana. Para tukang cukur bekerja di bawah naungan pohon di tengah suara klakson kendaraan. Mereka melayani semua kalangan sosial dengan harga 1 hingga 2 dolar. Dan usaha sederhana ini telah berlangsung selama beberapa generasi. Budaya minum juga menunjukkan sisi lain kehidupan sosial Vietnam. Minum di pinggir jalan bukan tentang mabuk, tetapi tentang kebersamaan. Suasana terbuka memudahkan orang asing menjadi teman. Sesuatu yang jarang terjadi di bar tertutup ala barat. Jalanan seperti Bui Vien di kota Ho Chi Minh berubah menjadi ruang sosial terbuka raksasa. Tempat ikatan komunitas terbentuk secara alami. Hal yang paling mengejutkan bagi pengunjung mungkin adalah membeli obat tanpa resep dokter. Orang Vietnam cukup datang ke apotek untuk membeli obat flu, sakit kepala, bahkan antibiotik tanpa persetujuan dokter. Para apoteker biasanya berpengalaman dan memberi saran yang bijak, membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya medis. Banyak apotek keluarga telah beroperasi selama puluhan tahun. Dengan apoteker yang mengenal seluruh lingkungan hanya dari wajah. Pernahkah kamu potong rambut di trotoar, minum bersama di jalan, atau masuk ke apotek untuk membeli obat tanpa resep saat berada di Vietnam? Jika pernah, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Jika belum,
Ceritakan momen keseharian Vietnam mana yang paling ingin kamu coba lebih dulu. Masakan Vietnam memiliki hidangan yang benar-benar mengubah cara pandang tentang makanan. Di Delta Mekong, cacing kelapa hidup di dalam batang pohon kelapa dan dianggap sebagai makanan istimewa. Makhluk gemuk ini digoreng, dipanggang, atau dimakan mentah dengan saus ikan. Teksturnya kenyal, rasanya gurih seperti kacang, dan kaya lemak serta energi, sehingga cocok untuk pekerjaan berat di wilayah sungai. Puding darah, yang biasanya dibuat dari darah bebek atau babi yang dicampur daging cincang, kacang tanah, dan rempah, memiliki rasa manis gurih yang sangat disukai penduduk lokal. Ada juga telur embrio bebek yang dikenal sebagai balut, disajikan dengan garam, jahe, dan daun rempah. Banyak orang percaya makanan ini dapat memulihkan tenaga setelah bekerja keras atau kelelahan. Hidangan ini dimakan perlahan dengan tambahan jahe dan daun ketumbar Vietnam untuk menyeimbangkan rasa dan membantu pencernaan. Apa yang disebut turis sebagai makanan ekstrem seringkali merupakan bentuk bertahan hidup, kenangan, dan tradisi yang tersaji di atas piring. Hidangan ini mencerminkan kecerdikan dan kesinambungan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Apakah kamu berani mencoba setidaknya satu dari hidangan ini? Tulis ya atau tidak di komentar tanpa berpikir terlalu lama. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu agar mereka mendapatkan pengalaman terbaik saat mengunjungi Vietnam. Dengan 54 kelompok etnis yang diakui secara resmi, Vietnam menjaga tradisi yang terasa sulit dipercaya di era modern. Di kalangan suku Hmong, terdapat praktik yang disebut penculikan pengantin. Namun maknanya berbeda dari yang dibayangkan. Ketika dua anak muda sepakat untuk menikah, sang pria akan membawa perempuan ke rumah keluarganya. Tetapi hanya setelah kedua pihak menyetujui sebelumnya, ritual ini berfungsi sebagai pengumuman publik sekaligus mengurangi beban mahar dan biaya pernikahan di daerah pegunungan. Kelompok lain mengubah pernikahan menjadi perayaan panjang. Suku Dao Merah mengadakan upacara selama beberapa hari dengan tarian, nyanyian, dan ritual yang rumit. Di beberapa komunitas, perempuan yang melamar laki-laki, dan setelah menikah, suami tinggal bersama keluarga istrinya. Tradisi matriarkal ini jarang ditemukan di Asia, namun tetap hidup di komunitas Vietnam. Bahkan tradisi pemakaman menyimpan unsur mengejutkan. Suku Lolo dan Thai memiliki kebiasaan memberi makan orang yang telah meninggal. Dengan mempersembahkan makanan seolah mereka masih hadir, suku Hani membuat patung kayu menyerupai orang yang wafat, lalu duduk bersama, berbicara, dan makan bersama patung tersebut. Karena mereka percaya hubungan antara yang hidup dan yang meninggal tidak pernah benar terputus. Ketika tim nasional sepak bola Vietnam bertanding, sesuatu yang luar biasa terjadi dan jarang terlihat di tempat lain. Seluruh negeri seakan berhenti bergerak. Toko tutup lebih awal. Keluarga meninggalkan rutinitas harian untuk berkumpul di depan televisi. Dan pedagang kaki lima memasang layar agar tidak ada pelanggan yang melewatkan 1 detik pun. Baru-baru ini, tim Vietnam U22 melakukan kebangkitan dramatis dan mengalahkan tuan rumah Thailand dengan skor 3-2 di final, memenangkan emas pada SEA Games ke-33. Sepak bola di Vietnam bukan sekadar olahraga, melainkan gelombang emosi murni yang menyapu setiap kota dan desa secara bersamaan. Saat turnamen internasional, massa membanjiri jalanan dengan pakaian merah, mengibarkan bendera, dan bersorak dengan suara yang terdengar hingga jauh. Ribuan sepeda motor bergerak bersama dalam arak-arakan kegembiraan, dengan bunyi klakson yang menyatu menjadi satu raungan kemenangan yang menggema di seluruh kota. Rasa bangga ini begitu dalam, hingga orang-orang yang biasanya tidak saling menyapa, tiba-tiba berdiri berdampingan, bersorak, tertawa, bahkan menangis bersama. Inilah bentuk persatuan nasional yang mengubah orang asing menjadi keluarga selama pertandingan berlangsung. Di banyak negara, tidur siang saat jam kerja sering dianggap malas atau tidak profesional. Namun di Vietnam, tidur siang di tengah hari dipandang sebagai hal yang wajar dan penting bagi kesehatan serta produktivitas. Setelah makan siang, kantor, sekolah, dan toko seringkali menjadi sunyi karena para pekerja berbaring di atas tikar,
bersandar di kursi, atau bahkan tidur di lantai untuk beristirahat sejenak. Orang Vietnam tidak membutuhkan tempat tidur khusus atau kondisi sempurna. Kursi, lantai, hemok, bahkan jok motor bisa menjadi tempat istirahat yang nyaman. Tidur singkat membantu memulihkan energi, mempertajam fokus, dan memberi tenaga untuk menjalani sisa hari. Anak-anak mempelajari ritme ini sejak taman kanak-kanak, sehingga terbentuk pola biologis bersama di seluruh masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang selama 15 hingga 30 menit dapat meningkatkan daya ingat dan kemampuan mengambil keputusan. Orang Vietnam jarang menghitung atau mengatur tidur dengan perangkat modern, melainkan mengandalkan kebijaksanaan turun-temurun untuk mengetahui durasi yang tepat. Di banyak tempat kerja di Vietnam, tidak tidur siang justru dianggap aneh karena dapat membuat seseorang kurang produktif di sore hari. Di Vietnam, melihat orang pergi ke pasar, memasak di warung pinggir jalan, atau bertemu teman dengan mengenakan satu set piyama lengkap adalah hal yang sangat biasa. Piyama berbahan katun bermotif cerah, berlengan panjang, dan bercelana longgar menjadi pakaian harian bagi semua usia di seluruh negeri. Sekilas, kebiasaan ini mungkin terlihat tidak pantas bagi pengunjung dari budaya lain. Namun dalam iklim Vietnam yang panas dan lembab, pilihan ini sangat masuk akal. Piyama ringan, mudah menyerap udara, sopan, dan sangat praktis. Pakaian ini melindungi kulit dari paparan matahari yang kuat, memberi sirkulasi udara maksimal, dan mudah dicuci setelah seharian bekerja. Apa yang dianggap terlalu santai atau tidak pantas di tempat lain justru dipandang normal dan cerdas dalam masyarakat Vietnam. Budaya piyama ini mencerminkan filosofi hidup orang Vietnam yang lebih mengutamakan kenyamanan dan fungsi dibandingkan penampilan formal. Ini adalah masyarakat yang menilai kegunaan lebih penting daripada gaya, di mana merasa nyaman dan sejuk jauh lebih utama daripada memenuhi standar berpakaian dari luar. Masyarakat Vietnam memiliki kepercayaan yang sangat kuat terhadap dewa, takdir, dan kekuatan spiritual yang memandu keputusan harian. Ini bukan sekadar pemikiran abstrak, tetapi tertanam dalam praktik bisnis, festival, pemakaman, bahkan proyek pembangunan. Setiap toko, besar maupun kecil, selalu memiliki sudut khusus untuk memuja dewa kekayaan dan dewa tanah demi keberuntungan dan kemakmuran. Setiap pagi, pemilik toko mengganti air persembahan, membakar dupa, dan meletakkan bunga segar di altar kecil tersebut. Beberapa pengusaha bahkan menyiarkan ritual ini secara langsung di media sosial sebagai cara modern untuk menarik keberuntungan. Ada juga bisnis yang mencatat jumlah pelanggan harian guna menemukan jam emas, memadukan tradisi kuno dengan analisis data modern. Untuk acara penting seperti peletakan batu pertama, pembukaan toko, atau pernikahan, orang selalu memilih tanggal dan arah yang dianggap baik berdasarkan kalender lunar atau konsultasi dengan ahli Feng Shui. Kini, tanggal dan jam keberuntungan dapat dicek dengan cepat melalui aplikasi ponsel sebelum mengambil keputusan besar. Makna angka juga memegang peranan penting dalam kehidupan Vietnam. Angka 8 melambangkan kemakmuran, 6 berarti kekayaan, dan 9 melambangkan umur panjang. Sementara angka 4 dihindari karena terdengar seperti kata kematian. Banyak orang rela membayar ribuan dolar untuk pelat nomor kendaraan atau nomor telepon dengan kombinasi angka yang dianggap membawa hoki. Tradisi mengambil ramalan di pagoda dan berkunjung ke kuil pada awal tahun dilakukan oleh semua kelompok usia. Saat Tet, pagoda seperti Tai Ho, Baden, atau Huong dipenuhi orang yang mencari keberuntungan atau jodoh. Di kota Ho Chi Minh, bahkan ada layanan ramalan daring yang memadukan kepercayaan tradisional dengan perdagangan digital, menciptakan bentuk takhayul modern yang khas Vietnam. Vietnam menyimpan banyak lokasi misterius yang hingga kini belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Di dalam hutan Phong Nha Kebang terdapat Gua Sondong, sebuah pintu menuju dunia lain. Sebagai gua alami terbesar di bumi, Sondong memiliki hutan purba, sungai bawah tanah, dan formasi awan di dalamnya, menciptakan ekosistem terpisah dari dunia luar. Ruang gua ini menjulang hingga 200 meter, dan lebarnya mencapai 150 meter. Cukup besar untuk menampung gedung setinggi 40 lantai.
Hanya beberapa ratus orang setiap tahun yang mampu masuk ke dalamnya. Dan banyak dari mereka menggambarkan pengalaman tersebut seperti berjalan di dalam mimpi planet ini. Gua ini bahkan memiliki pola cuaca sendiri dan mendukung kehidupan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Di pusat Hanoi terdapat bangunan bernomor 300 Gimma, sebuah villa yang diselimuti legenda urban selama puluhan tahun. Ditinggalkan lebih dari 30 tahun. Warga setempat menyebutnya rumah hantu. Para penjaga melaporkan lampu yang menyala sendiri, langkah kaki misterius di malam hari, dan hawa dingin aneh di dinding batu. Berbagai proyek renovasi dikabarkan berhenti tanpa alasan jelas karena masalah teknis yang tidak dapat dijelaskan. Membuat tempat ini menakutkan sekaligus memikat. Di dekat pantai Vung Tau berdiri sebuah rumah besar, menyerupai kastel dengan lebih dari 100 jendela yang menghadap laut. Terletak di atas bukit seluas lebih dari 6.000 meter persegi, warga mengaku melihat sosok bayangan melintas di balik jendela dan mendengar musik misterius terbawa angin laut. Aneh ya, meski tidak berpenghuni, lampu rumah ini tetap menyala sepanjang malam seolah ada yang tinggal di dalamnya. Penjara Hualo dinilai oleh CMN sebagai destinasi paling menyeramkan di Asia Tenggara. Tempat ini pernah menahan ribuan pejuang revolusi dalam kondisi ekstrem. Dan banyak pengunjung mengaku merasakan energi berat yang sulit dijelaskan saat memasuki selnya. Lokasi-lokasi ini menunjukkan sisi misterius Vietnam. Tempat fenomena tak terjelaskan berpadu dengan sejarah. Pasar-pasar di Vietnam memperlihatkan kedalaman budaya yang jauh melampaui sekadar kegiatan jual beli. Di Bac Ninh, Vietnam Utara, Pasar Yin Yang hanya buka sekali setahun. Pada malam tanggal 4 dan dini hari tanggal 5 tahun baru Imlek. Pasar ini beroperasi dengan cahaya lilin, redup di suasana yang terasa terpisah dari dunia luar. Hal paling aneh adalah pembeli dan penjual berkomunikasi tanpa suara. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada menghitung uang dengan keras. Menurut kepercayaan rakyat, berbicara keras atau berdebat soal harga akan membuka rahasia kepada dunia roh dan membawa kesialan sepanjang tahun. Barang yang dijual meliputi kertas emas perak, dupa, arak beras, garam, dan ayam hitam, yang semuanya melambangkan hubungan spiritual. Banyak orang percaya barang dari pasar ini memiliki kekuatan untuk mengusir nasib buruk dan membawa keberhasilan. Di Delta Mekong, Pasar Terapung Chai, Rang menjadi gambaran hidup budaya sungai. Setiap pagi, sejak pukul 5, ratusan perahu kayu memenuhi sungai dengan muatan sayur, buah, dan hasil laut segar. Penjual tidak berteriak menawarkan dagangan, melainkan menggantungkan produk di tiang tinggi di depan perahu sebagai tanda visual. Banyak perahu juga menjual sup panas, mie, dan kopi saring langsung di atas air, dengan pembeli mendayung mendekat untuk dilayani. Saat malam tiba, pasar malam Hoi An bersinar dengan lampion di sepanjang sungai Huai. Puluhan kios menjual lampion buatan tangan, perhiasan, dan hidangan khas seperti cao lau, banh mi, dan sup manis. Pada malam bulan purnama bulan pertama lunar, orang melepaskan lampion bunga ke sungai Huai sambil berdoa, menciptakan suasana bak dongeng. Setiap cahaya lampion membawa jiwa kota tua yang penuh nostalgia sekaligus harapan. Ketika malam tiba, Vietnam berubah menjadi negara yang sama sekali berbeda. Di Hanoi, malam menghadirkan nuansa romantis klasik. Di Saigon, energi tidak pernah berhenti. Di Hoi An atau Da Nang, malam menjadi harmoni cahaya dan manusia. Kehidupan malam Vietnam bukan hanya hiburan, tetapi cerminan cara masyarakat menikmati hidup sepenuhnya. Pasar malam menjadi pusat budaya di bawah cahaya lampu kuning. Ratusan kios menjual souvenir, makanan, dan seni rakyat. Sementara tawa, aroma makanan panggang, dan musik jalanan menciptakan suasana hidup. Pasar di Hoi An, Dalat, Halong, dan Phu Quoc berfungsi sebagai tempat belanja sekaligus ruang pertemuan antara warga lokal dan wisatawan internasional. Jalan-jalan pejalan kaki menjadi pusat malam di kota besar. Jalan Nguyen Hue di Saigon, kawasan Danau Hoan Kiem di Hanoi, dan Jalan Bac Dang di Da Nang ramai sejak sore hingga larut malam. Tempat-tempat ini dipenuhi pertunjukan jalanan, pedagang makanan, dan interaksi budaya dalam ruang terbuka yang ramah dan penuh kebersamaan.
Bar atap gedung menampilkan wajah modern generasi muda Vietnam. Chill Sky Bar di lantai 26, Abi Tower, Saigon menawarkan pemandangan 360 derajat sebagai salah satu lokasi tertinggi dan terkenal. Social Club Rooftop Bar memiliki jembatan kaca unik yang menghubungkan Hotel Des Arts Saigon dan Centec Tower. Tempat pengunjung berjalan dan berfoto di ketinggian lebih dari 80 meter. Dengan lebih dari 8.000 perayaan setiap tahun di seluruh negeri, Vietnam mengikuti ritme tahunan yang kaya warna, suara, dan tradisi lama. Perayaan terpenting adalah Tết Nguyên Đán atau Tahun Baru Imlek. Ini bukan sekadar libur kerja, melainkan inti kehidupan Vietnam. Keluarga pulang ke kampung halaman. Rumah dihiasi bunga persik di utara dan bunga aprikot kuning di selatan. Serta pasar dipenuhi amplop merah, lampion, dan makanan manis. Pada malam terakhir tahun lama, doa dan petasan menandai perpisahan masa lalu. Sementara hidangan bersama seperti bancung dan acar sayuran menyambut tahun baru, jalanan hidup dengan tarian singa. Keluarga menyalakan dupa untuk leluhur, dan suasana penuh harapan menyelimuti semuanya. Setelah Tết, Festival Pagoda Huang dekat Hanoi menarik ribuan peziarah. Perahu kecil meluncur perlahan di Sungai Yen yang tenang, membawa pengunjung melewati perbukitan kapur menuju kuil suci dan gua tersembunyi. Di Vietnam Tengah, Festival Hue digelar setiap 2 tahun. Sebagai bekas ibu kota kerajaan, Hue berubah menjadi panggung terbuka sejarah, seni, dan pertunjukan. Pengunjung menyaksikan ulang ritual istana, mendengar musik istana yang dahulu hanya dinikmati kaisar, serta menikmati pertunjukan modern dari seniman dunia. Festival ini menghubungkan masa lalu dan masa kini. Di dataran tinggi utara, Pasar Cinta Sapa meninggalkan kesan mendalam. Setiap Sabtu malam, pemuda dari suku Hmong dan Dao berkumpul untuk bernyanyi, menari, dan memainkan alat musik tradisional. Acara ini bukan sekadar festival, melainkan tempat awal hubungan, ungkapan perasaan, dan pengikat komunitas. Sebagaimana festival memperkaya kalender budaya, alam Vietnam juga menghadirkan pemandangan yang dianggap sebagai tujuan wajib oleh dunia. Meski hanya memiliki luas sekitar 332.000 km persegi, Vietnam telah menjadi kekuatan besar dalam pertanian global. Dari negara pengimpor pangan pada tahun 1980-an, Vietnam kini memimpin ekspor dunia di berbagai komoditas. Vietnam adalah pengekspor kacang mete, lada hitam, dan buah naga terbesar di dunia. Untuk kacang mete saja, Vietnam menguasai 60% pasar global dengan ekspor sekitar 450.000 ton ke lebih dari 100 negara setiap tahun. Beras Vietnam berada di peringkat 3 besar dunia. Dengan varietas ST25, diakui sebagai beras terbaik dunia pada konferensi Rice Trader. Kopi Vietnam menempati peringkat kedua dunia setelah Brasil. Dengan produksi lebih dari 1,5 juta ton per tahun, karet, udang, dan buah tropis seperti mangga, rambutan, nangka, dan nanas dari Vietnam mengisi supermarket di Eropa dan Amerika. Durian Vietnam menciptakan permintaan luar biasa di pasar Tiongkok. Dengan nilai ekspor melonjak dari nol pada 2022 menjadi lebih dari $2,5 miliar pada 2024. Banyak produk memiliki sertifikasi organik internasional dan diekspor ke pasar ketat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa, membuktikan kualitas tinggi dengan harga terjangkau. Keberhasilan ini berasal dari keunggulan alam seperti iklim monsun tropis, tanah subur, dan jaringan sungai padat yang memungkinkan panen sepanjang tahun. Petani Vietnam dikenal pekerja keras, kreatif, dan cepat mengadopsi teknik baru. Beberapa tahun terakhir membawa transformasi digital melalui sensor lingkungan, kode QR pelacakan, dan pertanian cerdas di Delta Mekong. Vietnam kini sangat terbuka bagi wisatawan internasional melalui kebijakan visa yang ramah. Sejak 2023, sistem visa elektronik Vietnam diperluas ke seluruh negara dan wilayah tanpa diskriminasi kewarganegaraan. Pengunjung cukup mengakses situs imigrasi resmi, mengisi formulir, mengunggah foto paspor dan potret, lalu membayar sekitar $25 secara daring. Dalam 3 hari kerja,
Visa elektronik dikirim melalui email dengan masa berlaku hingga 3 bulan dan izin masuk ganda. Perjalanan domestik juga sangat nyaman. Penerbangan antar kota besar dengan Vietnam Airlines, Vietjet, atau Bamboo Airways hanya berkisar 30 hingga 60 dolar untuk perjalanan 2 jam dari Hanoi ke kota Ho Chi Minh. Jalur kereta api utara selatan menawarkan gerbong tidur premium, terutama rute Hue ke Da Nang yang dipilih National Geographic sebagai salah satu perjalanan kereta terindah di dunia. Budaya komunikasi Vietnam menekankan rasa hormat melalui salam, anggukan ringan kepada orang yang lebih tua, dan menghindari menyentuh kepala anak karena dianggap sakral. Saat memasuki kuil atau rumah, melepas sepatu adalah tanda sopan santun. Berpakaian sederhana di tempat ibadah menunjukkan pemahaman budaya. Untuk pengalaman kuliner, makanan jalanan aman jika terlihat ramai oleh orang Vietnam, menandakan bahan segar dan berkualitas. Mata uang resmi adalah Dong Vietnam. Namun, kota besar menerima kartu internasional dan dompet digital seperti Momo atau ZaloPay. Ke-15 fakta ini menunjukkan bahwa Vietnam beroperasi dengan prinsip yang sangat berbeda dari tempat lain di dunia. Dari negara motor hingga pasar misterius, dari keputusan spiritual hingga dominasi pertanian. Vietnam membuktikan bahwa hal luar biasa bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Apa yang paling mengejutkanmu tentang kehidupan sehari-hari di Vietnam? Bagikan pendapatmu di kolom komentar, dan beritahu negara mana yang ingin kamu jelajahi selanjutnya. Kami selalu menantikan cerita darimu. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu sangat berarti. Semoga keberuntungan selalu menyertaimu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.